Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas evaluasi CLO1 keamanan cyber ya. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Gilang Abdul Fikar dan rekan saya yang bernama Muhammad Farid. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang permasalahan yang ada. Apa sih permasalahan yang ada dengan kami memilih untuk menjelaskan tentang investigasi pada Tokopedia. Itu yang pertama, ada permasalahan apa sih yang ada pada Tokopedia, kemudian ada penyebabnya disebabkan oleh apa, kemudian langkah Tokopedia dalam menangani branch notification-nya itu seperti apa, kemudian menginformasikan kepada publik itu seperti apa, kemudian ada risk analisis dan upaya yang harus kita lakukan ya. Oke. Nah, di sini permasalahan yang ada pada Tokopedia yakni kebocoran data pribadi yang hampir 91 juta pengguna. Nah, informasi yang bocor termasuk ada nama pengguna, alamat email, kemudian ada kata sandi hash, dan data profil identitas lainnya. Insiden ini disebabkan oleh hacker yang berhasil mengakses database Tokopedia yang akan menjual datanya ke platform gelap senilai $5.000. Nah, ini dia penyebabnya yang sudah saya kutip tadi, disebabkan oleh pihak ketiga yang tidak berwenang, yakni hacker yang berhasil untuk membobol database-nya Tokopedia, yakni PostgreSQL hash-nya yang ada nama, email, dan lain-lainnya. Kemudian ini terdapat 2 hacker yang teridentifikasi dalam insiden ini, yaitu Waisodang dan Shin Hunters. Serangan ini terjadi pada Maret 2020 dan hacker mengklaim bahwa mereka memiliki akses yang penuh pada database pengguna. Nah, kemudian ada breach notification yang dilakukan pada Tokopedia, yaitu kewajiban notifikasinya kepada pemilik data pribadi belum sepenuhnya dipenuhi oleh Tokopedia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 14 ayat 5 dan pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, jadi Tokopedia itu pada tanggal 2 Mei 2020, CEO Tokopedia-nya Tanu Wijaya mengeluarkan surat untuk pengguna memberitahu adanya pencurian data oleh pihak ketiga. Namun pada pasal 14 ayat 5 dari PP nomor 71 tahun 2019 menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi dalam hal yang terjadi kegagalan perlindungan data. Nah, kan tadi sudah diberitahukan ya melalui surat oleh Tokopedia. Kemudian selain itu pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 mengharuskan pengendali data pribadi untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 kali 24 jam kepada subjek data pribadi dan lembaga terkait. Nah, yang ini belum dilakukan oleh Tokopedia sepenuhnya karena masih ada beberapa pengguna yang tidak mendapatkan surat dari Tokopedia, surat pemberitahuannya. Kemudian ini bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Gilang.
Di sini saya akan melanjutkan mengenai mitigasi dan juga informasi investigasi mengenai kebocoran data ya Tokopedia. Tokopedia di sini ngeklaim bahwa sudah diinformasikan kepada publik dimulai dari surat dari CEO Tokopedia William Danuwijaya, sudah menyatakan juga dalam email kepada pengguna-penggunanya yang terkena dampaknya bahwa terjadi kebocoran data. Namun di sini juga ada pernyataan media Tokopedia yang melalui blognya dan juga press conference kepada media bahwa memang sudah terjadi kebocoran data, namun klaim Tokopedia tersebut, data tersebut masih aman. Jadi walaupun datanya terekspos, namun passwordnya masih di-haze. Selain itu, Tokopedia sudah melakukan komitmen internal, di mana Tokopedia juga bekerja sama melalui Kominfo dan juga BSSN untuk mengevaluasi dan juga menindaklanjuti kejadian ini. Bisa di next. Nah, walaupun Tokopedia sudah mengklaim bahwa mereka sudah melakukan kewajibannya, akan tetapi publik menyatakan bahwa notifikasi ini terjadi keterlambatan karena diinformasikannya juga tidak diberitahu kapan terjadinya kebocoran data itu. Dan tidak semua pengguna dalam Tokopedia itu mendapatkan email. Lalu ada transparansi data di mana publik juga menilai bahwa data tersebut yang bocor tidak diberitahukan apa saja yang bocornya. Tokopedia hanya memberitahu bahwa terjadi kebocoran data, namun data tersebut masih aman. Nah, data yang mana yang masih aman tuh? Nah, Tokopedia tidak memberitahunya. Maka dari itu publik menilai bahwa eh, Tokopedia selaku PSE ini belum memenuhi kewajibannya atas terjadinya kebocoran data. Bisa di next. Nah, lalu kami juga melakukan risk analysis, di mana data-data yang bocor ini kami analisis apa yang high impact, yang impact-nya itu sangat besar, dan kecenderungan atau frekuensi waktunya, likelihood. Yang pertama itu high impact dan low likelihood ya. Walaupun passwordnya sudah ke-expose, tapi masih dalam bentuk enkripsi atau hashing, itu sulit untuk ditebak, untuk di-crack. Namun apabila hacker tersebut berhasil meng-crack, berarti data tersebut bisa menjadi sebuah ancaman yang besar bagi Tokopedia karena bisa mempunyai akses terhadap pengguna tersebut. Lalu ada juga data transaksi di mana bisa dilakukan fraud payment ya. Jadi bisa menggunakan sisi atau credit card yang bocor gitu, lalu penggunanya tidak melakukan transaksi tapi dilakukan oleh hacker tersebut. Lalu selanjutnya ada yang low impact dan low likelihood. Impact-nya itu tidak terlalu besar, namun ya masih bisa terjadi. Yang di sini kami analisis bahwa kebocoran data tersebut adalah data pengguna yang bersifat umum. Itu impact-nya tidak terlalu besar. Lalu yang ketiga ada high impact, high likelihood, di mana jika kita mempunyai akses terhadap akun seller yang sudah besar, nih, misalnya Power Merchant, itu karena transaksinya juga sudah besar, maka jika kita kehilangan akses terhadap akun tersebut, maka hacker dapat memanfaatkannya dengan mengacak-acak datanya, bisa diambil lagi data transaksinya juga, dan juga keuntungan yang didapatkan oleh seller tersebut. Itu impact-nya sangat besar karena menyangkut keuangan finansial. Lalu yang terakhir ada low impact dan high likelihood, di mana impact-nya ini tidak
tidak terlalu besar dan tidak terlalu berpengaruh. Di antaranya ada data anonim untuk analisis behavior pengguna seperti menggunakan Google Analytics atau juga metadata dari sistem operasi atau pengguna atau perangkat penggunanya. Diakses dari handphone, diakses dari laptop, dari PC, dan lain-lain. Bisa di next. Kami juga melakukan saran untuk upaya mitigasi permasalahan ini, di mana yang pertama adalah meningkatkan protokol keamanan database-nya dengan enkripsi yang kuat, firewall-nya juga diaktifkan, tidak membuka semua port, dan juga melakukan audit secara berkala ya untuk mendeteksi celah keamanan sesegera mungkin sebelum data itu bocor. Melakukan audit reguler juga memastikan bahwa semua aspek sistem security ini berjalan tetap optimal dan tidak ada celah lagi yang tersisa. Lalu juga perlu diinformasikan ulang bahwa pengguna itu wajib untuk melakukan pelindungan data pribadinya ya dengan cara preventif, menghindari phishing attacks, lalu juga menggunakan multi-factor authenticator, dan juga mengganti passwordnya secara berkala. Lalu terakhir adalah Tokopedia harusnya bekerja sama lagi dengan otoritas terkait seperti Kominfo dan BSSN agar lebih mengoptimalkan peraturan-peraturan yang ada dan juga dapat merespon insiden ini untuk meminimalisir dampak negatif bagi subjek data pribadi yang bocor. Bisa di next. Nah, itu saja. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Tokopedia ini mengalami kebocoran data pada bulan Mei ya 2020 akibat serangan cyber oleh 2 hacker. Data yang bocor ini antara lain ada username, ada email, dan juga password yang dihash. Dan data tersebut yang bocor berhasil dijual di dark web. Tokopedia mengklaim bahwa mereka sudah memenuhi kewajibannya dengan memberi notifikasi kepada pengguna, mengeluarkan pernyataan media, dan juga bekerjasama dengan Kominfo dan BSSN untuk menindaklanjuti hal ini. Namun publik menilai masih ada kekurangan, diantaranya ada keterlambatan dan kurangnya transparansi atas informasi yang diberikan. Analisa risiko menegaskan perlunya langkah proaktif untuk meningkatkan keamanan data Tokopedia, bukan hanya Tokopedia, khususnya untuk e-commerce juga yang berjalan di bidang yang sama dan juga umumnya untuk informasi publik semua ya, guna menjaga kepercayaan publik akan PSE tersebut. Sekian informasi investigasi juga dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.